Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sudah. Ya syabab, yaktari, ana lihat hidupnya tetap seperti selesai sholat, mungkin bisa merambah ke depan. Nanti insya Allah yang sholatnya tadi di atas tetap sholatnya di atas. Jangan udah dikasih tempat sama saudaranya, akhirnya saudaranya sholatnya di atas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahibati fillah, pekan lalu atau malam Rabu yang lalu kita mengkaji tentang salawat kepada Nabi SAW. Seorang yang beriman, ilmunya akan mengantarkan dia kepada amal. Karena disitulah ilmu akan bermanfaat. Semua fadilah ilmu yang kita pelajari, semua keutamaan ilmu agama yang kita kaji, dari mulai hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, fadlul alimi 'alal 'abid, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah, ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'il kawakib, seperti kemuliaan purnama dibandingkan bintang-bintang. Semua itu berkaitan dengan ilmu yang diamalkan. Karena kalau nggak diamalkan, akan jadi petaka. Kita tahu fadilah salawat kepada Nabi SAW. Kita tahu bahwa Nabi SAW mengatakan syaqiyun abdu, sengsara celaka hamba. Dzukirtu indahu atau dzukirta indahu wala musalla. Jibril mengatakan celaka sengsara seorang hamba yang dirimu disebutkan di sisinya, lalu dia tidak bersolat kepada. Maka malam ini kita perlu berevaluasi dari sejak tadi pagi sampai saat kita duduk di sini. Berapa banyak salawat yang antum panjatkan untuk Rasulullah SAW. Baik, barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan kajian tentang hal ini. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa li walidayhi wa li mashayikhina wa lil hadirin. Qala al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin al-Bardizbah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fil adab al-mufrad. Bab man dzukira indahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falam yusalli alaihi. Qala haddatsana Ali qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Muhammad bin Abdul Rahman maula Ali Talha qala sami'tu Quraiban Aba Bishdin an Ibn Abbas radhiyallahu anhu an Juwairiyah bint al-Harith ibn Abi Dirar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha wa kana ismuha Barrah fa hawwala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ismaha fasammaha Juwairiyah fa kharaja wa kariha an yadkhula wasmuha Barrah ثم رجع إليها بعدما تعالى النهار وهي في مجلسها فقال ما زلت في مجلسك لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بكلماتك وزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد أو مدد كلماته. قال محمد حدثنا علي قال حدثنا به سفيان غير مرة
قال حدثنا محمد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من ابن جويرية ولم يقل الجويرية إلا مرة. قال حدثنا ابن سلام قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من جهنم استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات. Ahsan. Ahibati fillah. Di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis yang tidak berkaitan dengan salat, tapi berkaitan dengan doa. Karena sejatinya sebuah doa yang dipanjatkan kepada Allah tanpa dibarengi sama salat, di awalnya, di tengahnya, atau di penutup, maka doa itu akan bergantung. Sulit Allah Jalla Jalaluhu kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhum dari Juwairiyah bintil Harith Ibn Abi Dhira. Disebutkan bahwa Juwairiyah ini jemaah salah satu istri Nabi alaihi salatu wassalam dari Bani Mustalik. Dia ditawan pada waktu perang Muraisi. Ketika dalam tawanan itu bapaknya datang. Selesai perang, selesai sudah, yang ditawan. Kadang-kala mereka damai setelah peperangan tersebut. Karena sejatinya peperangan itu bukan untuk menghabiskan etnis manusia yang ada di tempat itu, tapi jihad fi sabilillah disyariatkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Disyariatkan bagi mereka yang menghalangi masuknya agama Allah. Kalau mereka tidak menghalangi, dalam artian mereka tidak mau masuk Islam, tidak apa-apa, tapi biarkan dakwah ini masuk, jangan dihalang. Bapaknya datang menjumpai Nabi alaihissalatu wassalam. Dia mengatakan, ibnati la yusba mithluha. Nabi, masa putriku ditawan? Gak layak seorang perempuan seperti itu ditawan. Fakhalli sabilah. Udah biarkan dia. Maksudnya lepaskan dia dari tawanan. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Ara'aita in khayyartuha alaysa qad ahsantu. Gimana kau menurut aku kasih dia pilihan? Dia mau pergi atau mau tetap di sini? Apakah aku telah berbuat baik? Kata bapaknya, ya tentu. Fa'ataha abuha fadzakara laha dzalik. Maka bapaknya datang menjumpai putrinya dan menceritakan apa yang dikatakan oleh Nabi alaihissalam, bahwa dia dikasih pilihan antara dia mau ikut sama bapaknya atau tetap. Apa kata Juwairiyah? Ikhtartu Rasulullah SAW. Ya, aku pilih Nabi, utusan Allah. Subhanallah jemaah. Dengan masuk Islamnya Juwairiyah itu, dikatakan ada 100 keluarga yang dibebaskan. Dengan dia masuk Islam dan dinikahi oleh Nabi alaihissalam, ada 100 keluarga yang masuk tawanan kemudian ikut dibebaskan. Ini barokahnya Juwairiyah bintil Harith bin Abi Dhira radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah mengatakan, fala na'lamu imra'atan kanat a'zama minha barakatan ala qaumiha. Kami tidak mengetahui seorang wanita yang lebih berkah untuk kaumnya lebih daripada Juwairiyah. Dengan menikahnya dia dengan Nabi alaihissalam, 100 keluarga dibebaskan. Ada apa dengan Juwairiyah? Juwairiyah ini ternyata
namanya Barrah sebelum diganti oleh Nabi alaihissalam. Berkaitan dengan nama jamaah, nama itu ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang dianjurkan. Nama itu ada yang haram. Nama-nama penghambaan kepada selain Allah Azza wa Jalla, atau nama-nama yang berisikan keburukan murni. Siapa namanya? Syaitan. Mungkin ada yang seperti itu. Ada yang makruh, dianjurkan untuk diganti. Di antara yang makruh itu yang maknanya nggak bagus, atau maknanya mengandung unsur penyucian jiwa, sok suci. Siapa namanya? Khairun Nas. Apa artinya Khairun Nas? Manusia terbaik. Antum masa Khairun Nas? Oh iya, anak Khairun Nas, Masya Allah. Makanya dimakruhkan. Maka di sini Barrah disebutkan bahwa Nabi alaihissalam keluar dari rumahnya min indiha wa kana ismuha Barrah. Namanya Barrah. Barrah itu dari asal kata bir, kebaikan. Udah, murni kebaikan. Dikatakan fahawwalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ismaha. Maka diganti namanya sama Nabi alaihi wasallam, fasammaha Juwairiyah. Dikasih nama Juwairiyah. Ya gadis cili ya, yang baik, yang banyak kebaikannya, yang gesit, artinya Juwairiyah. Fa kharaja wa kariha an yadkhul wasmuha Barrah. Nabi keluar dari tempatnya Barrah ini, dan Nabi tidak ingin masuk menjumpai Juwairiyah atau kumpul sama Barrah ini, dan posisi namanya tetap Barrah. Kenapa? Dikatakan beliau kharaja min indi Barrah. Beliau telah keluar dari kebaikan. Enggak enak kalau dikatakan beliau telah keluar dari Barrah. Itu mungkin kalau nggak ngerti bahasa Arab ya biasa-biasa aja. Tapi ketika orang paham, Nabi keluar dari mana? Oh, keluar dari Barrah. Artinya keluar dari kebaikan Nabi alaihissalam. Maka Nabi nggak ingin nama itu. Maka diganti namanya Juwairiyah. Thumma raja. Ini Nabi alaihissalam berangkat ke masjid. Dikatakan bahwasanya beliau keluar itu ketika melaksanakan sholat subuh. Thumma raja ilaiha ba'dama ta'ala an-nahar. Beliau balik setelah siang itu naik. Dalam riwayat lain disebutkan ba'da'an adha, setelah masuk waktu duha. Nabi keluar alaihi salatu wasallam sebelum sholat subuh untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Juwairiyah duduk udah, mungkin lagi berzikir atau selesai sholat subuh dia berzikir. Kemudian Nabi alaihissalam biasanya beliau duduk di tempat sholatnya itu sampai matahari terbit. Kemudian beliau berdiri. Di sini tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi alaihissalam sholat syuruk. Beliau habis duduk sampai matahari terbit. Sebagian ulama mendhaifkan hadis salat syuruk, dan sebagian mensahihkan di antara Syekh Albani rahimahullahu taala. Lalu bagaimana mereka menakwilkan bahwa Nabi alaihissalam tidak pernah salat syuruk, beliau langsung berdiri? Maka di sini sebagian ulama mengatakan beliau salatnya di rumah. Salat syuruk itu nggak harus di masjid. Yang penting berzikir sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat. Gimana sholat 2 rakaatnya? Bisa di masjid dan bisa di rumah. Nabi alaihissalam pulang mendapati Juwairiyah wahia fi majlisiha, tetap di tempat duduk berzikir. Kalau sekarang orang habis subuh di tempat duduknya sampai matahari terbit pegang handphone, kadang kalah kuat
Tapi berzikir nggak kuat lama, nggak tahan. Di sini supaya kita paham, surga itu dipagari dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Sedangkan neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dicintai oleh nafsu. Tanpa disuruh kita kesana, mau aja kita melakukan. Maka Nabi SAW lalu bertanya kepada Juwairiyah, "Ma zilti fi majlisi?" Engkau tetap di tempat dudukmu ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Laqad qultu ba'daki 4 kalimat." Aku telah mengucapkan setelah aku meninggalkan engkau tadi, aku membaca 4 kalimat. Thalatha marrat. Aku membaca 4 kalimat itu berapa kali? 3 kali. La wuzinat bi kalimatiki wazanathunna. La wuzinat bi kalimatiki wazanathunna. Kalau ditimbang 4 kalimat yang aku baca tadi dengan bacaanmu dari mulai aku pergi sampai kau sekarang ini, anggap kalau keluar dari rumahnya subuh, sekarang jam berapa? Jam 4. Nabi SAW baru pulang mungkin jam 5.30 atau jam setengah lah, sholat subuh sampai matahari terbit. 1 jam setengah dengan ucapan subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Naam. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midad kalimati. Kalau ditimbang yang bacanya mungkin cuma 1 menit ya. Coba dibaca. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midad kalimati. Sekali. Kalau 3 kali anggap 1 menit. 1 menit ditimbang dengan yang 1 jam setengah, lebih berat mana? Lebih berat yang 1 menit. Supaya kita faham, dalam beramal itu hendaklah kita memilih. Iya, ada zikir yang mutlak, tapi ada zikir yang khusus yang memiliki keutamaan tersendiri. Di antaranya yang Nabi ajarkan, subhanallah wa bihamdi. Apa artinya subhanallah wa bihamdihi? Adada khalqi, maha suci Allah Azza wa Jalla dan segala puji bagi. Adada khalqi, sebanyak bilangan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kalau antum mengatakan subhanallah miliun marrah, maha suci Allah 1.000.000 kali. Dengan ucapan subhanallah wa bihamdihi adada khalqi, sebanyak ciptaan Allah. Siapa yang tahu jumlah ciptaan Allah? Kalau antum ingin menghitung butiran pasir yang ada di Pasir Putih, Papua, Jember aja, apakah antum bisa menghitung? Apakah antum bisa menghitung jumlah daun-daunan yang ada di muka bumi? Ini Nabi SAW bertasbih mengatakan subhanallah wa bihamdi adada khalqi, sebanyak ciptaan, wa ridha nafsi, dan keridhaan diri. Dikatakan bahwasanya ay ridahu amman radhiyallahu anhu minan nabiyyin wasiddiqin wassalihin, keridhaan Allah terhadap para nabi, keridhaan Allah kepada orang-orang as-siddiqin, orang-orang soleh, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang beriman. Antum bertasbih sejumlah ciptaan Allah, sebanyak keridhaan Allah Azza wa Jalla, wa zinata arsy, dan seberat arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Ciptaan Allah itu jemaah, arsy yang paling besar. Perbandingan antara
bumi dan langit yang 7 lapis. Dengan kursi itu seperti halaqah, seperti sebuah cincin atau gelang yang dilemparkan di padang pasir. Itu langit dan bumi dibandingkan kursi Allah Azza wa Jalla. Seperti itu pula kursi Allah dengan arsy-Nya Allah Jalla Jalla. Kita bertasbih seberat arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa midada kalimati, disebutkan bahwasanya midada kalimati adalah sekadar dengan kalimat-kalimat Allah, dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Sejumlah dengan itu. Maka jangan pernah meninggalkan zikirnya. Mungkin antum di pagi hari sibuk, banyak kerjaan, mau baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali gak punya waktu. Mau membaca Allahumma asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika bi annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa lakal hamdu wa lakal syukur. Mau baca 4 kali mungkin gak punya waktu. Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali berat buat antum. Yang ini jangan ditinggal. Maka di sini para ulama menyebutkan bahwa ada zikir-zikir khusus yang kita perlu kaji. Namun bukan berarti ketika antum udah baca ini udah selesai. Karena Nabi SAW hendak menjelaskan kepada Juwairiyah bahwa ada sebuah amalan yang kalau ditimbang dengan amalannya itu bisa lebih berat dari apa yang dia amalkan. Mungkin Juwairiyah cuma baca tadi subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sedangkan ini kalimat yang begitu lengkap. Baik, kemudian di hadis yang selanjutnya ini sama dengan hadis yang sebelumnya. Hanya saya sebutkan bahwa Nabi SAW walam yakul Juwairiyah illa marratan. Disebutkan Sufyan dari Musnad Ibn Abbas ghairu marrah. Sedangkan di Musnad ini disebutkan sekali saja, Juwairiyah disebutkan. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya, hadis nomor 648. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ibn Salam. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Muawiyah dari Amash, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ista'idzu billahi min jahannam." Kalian memintalah perlindungan kepada Allah dari Jahannam. Dari neraka Jahannam. Ana dengar tadi ada berita kebakaran pipa Pertamina. Beberapa hari yang lalu ada kebakaran di Gunung Argopuro. Terus yang di Banyuwangi sama Bondoso, gunung apa namanya? Kawahnya Kawah Ijen. Baik, terjadi kebakaran di mana-mana. Kita kalau melihat kebakaran itu akan mengatakan, ya Allah, na'udzubillah ya Allah, mudah-mudahan selamat rumahku nggak kebakaran. Kalau lewat pasar kebakaran atau apa, kita akan takut. Tapi dengan api neraka, kita biasa aja. Padahal azab yang terendah, yang teringan untuk penghuni neraka itu adalah seorang yang dipasangkan di kakinya sepatu dari api neraka. Au fi dhahdahin minan nar, atau dia berada di atasnya api neraka yang paling dangkal. Yaghli minha dimagu. Otaknya itu mendidih. Antum bisa bayangin bagaimana panasnya api itu naik sampai otaknya mendidih. Itu azab yang teringan. Bagaimana kita tidak akan berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari azab neraka? Siapa yang tidak berlindung dari azab neraka? Yang nggak tahu sama neraka, atau dia nggak beriman.
Dia mungkin ragu. Bahkan ada orang-orang yang mengaku Islam yang meragukan terjadinya kiamat. Sampai ada yang pernah mengatakan, apa pernah ada yang datang dari masa depan itu lalu ngasih tahu kita bahwasanya memang ada yang namanya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Syak yang menyebabkan sebagian orang keluar dari agama Allah. Nabi SAW pernah ceramah di atas mimbarnya dengan suara yang kencang sekali. Sampai orang di pasar Madinah itu bakal dengar ucapan Nabi SAW. Ketika beliau mengatakan, Anzartukumun nar, Anzartukumun nar. Katanya, Bishr, sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis itu, An-Nu'man bin Bashir. An-Nu'man bin Bashir mengatakan, kalau orang ada di pasar akan dengar suara Nabi SAW. Nggak main-main beliau ketika mengatakan itu. Supaya para sahabat serius menghadapi neraka yang ada di hadapannya. Wa in minkum illa wariduha. Semuanya akan lewat neraka. Semuanya. Para nabi pun akan melewati. Bagaimana doa para nabi ketika sirat itu dibentangkan? Orang itu memang harus lewat sana. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Udah ketentuan yang gak mungkin bisa dirubah. Akan lewat sana. Bagaimana cara kita supaya selamat? Berlindung. Neraka itu kalau ada orang berlindung darinya, maka dia akan mengatakan, ya Allah selamatkan dia dari aku ya. Sebagaimana orang yang minta surga, surga akan meminta agar orang itu dimasukkan ke surga. Hari ini berapa kali antum minta surga? Dan berapa kali antum berlindung dari api neraka? Oh, setiap sholat Ustaz. Sebelum salam ana selalu, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ana ini mau makan apa malam ini ya? Gak ada pikiran tentang neraka. Yang ada dalam benaknya mau makan apa dia. Ketika seorang memikirkan neraka, dia akan khusyuk dan dia tidak akan kebayang sandal dia ada di mana. Apa yang akan dia makan malam ini? Dia mau pesan makanan apa di Lantabure? Masya Allah. Apa yang hendak antum pesan sedangkan antum sedang memikirkan neraka? Maka berlindung kepada Allah dari api neraka. Ista'idzu billahi min adzabil qabr. Memintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Ista'idzu billahi min fitnatil masihid dajjal. Memintalah perlindungan kepada Allah dari fitnah al-masih dajjal. Ahibati fillah, kita beriman dengan fitnah al-masih dajjal. Siapa Dajjal itu? Dajjal itu artinya al-khadda, al-mulabbis al-umur 'alan nas. Dia penipu, pembohong, pendusta yang kerjanya ya memanipulasi manusia aja. Menipu manusia. Yang salah tampak benar, yang benar tampak salah. Itu makna ad-dajjal. Sedangkan yang dimaksud oleh Nabi SAW dari dajjal ini adalah dajjal yang merupakan fitnah akhir zaman nantinya. Ada yang menggambarkan dajjal udah lahir Ustaz. Potongan-potongan video yang tersebarkan. Anak pernah dapat potongan bayi yang lahir matanya satu di sini. Anak ngomong ini film kartun. Dajjal itu matanya dua. Dajjal itu matanya dua. A'war, picak. Jadi bukan matanya satu di tengah. A'war itu picak.
Ka'annaha inabun tafiyah, seperti anggur yang ngambang, kanannya cuma, mata kanannya yang picek itu. Bukan mata kiri. Dia berarti punya mata kanan dan kiri. Jadi kalau ada antum dapat postingan video ya Dajjal keluar sudah lahir ya, lahirnya sesar, kemudian rambutnya keriting. Keriting dengan keriting yang kecil-kecil. Yang nggak bagus, karena keriting ada keriting yang indah, ada keriting yang bagus. Dan tertulis di antara kedua matanya kafir. Akan dibaca oleh orang yang bisa membaca dan tidak bisa membaca kelak. Orang yang beriman akan bisa membacanya. Bagaimana Dajjal itu tidak akan menjadi fitnah yang besar. Ketika dia mengaku Tuhan, ketika dia minta kepada langit untuk menurunkan hujan, turun hujan. Ketika dia melewatin sebuah kampung yang hancur, kalau akan terjadi peperangan dahsyat di mana banyak negeri-negeri yang hancur. Tidak ada kehidupan di sana. Dajjal nyuruh harta yang tersimpan itu untuk keluar. Harta itu keluar jamaah, terbang. Ngikutin Dajjal. Kayak asibin nahl. Seperti lebah. Antum tahu kalau lebah ngikutin ratunya itu? Itu harta seperti itu. Gimana orang gak percaya? Ini kita aja sama Dimas Kanjeng aja. Yang di Probolinggo orang datang dari luar Jawa datang ke sana untuk menggandakan uang. Gimana ketika dia melihat Dajjal bisa mengeluarkan harta tersimpan jemaah? Keluar semuanya ikut dan terbang. Mengikuti Dajjal. Kemudian jemaah yang ikut Dajjal seakan-akan akan gembira. Yang tidak ikut Dajjal hidupnya sengsara karena Dajjal seakan-akan membawa ya surga dan neraka. Dia membawa seperti taman-taman yang indah ya, dan api yang dia bawa. Kalau orang mau beriman sebenarnya dimasukkan ke taman dia. Apakah Dajjal sudah keluar? Wallahu a'lam bishawab. Belum. Karena itu termasuk tanda-tanda kiamat yang besar. Yang kalau sudah muncul satu, itu seperti antum tahu tasbih. Yang dari seperti mutiara kau lepas langsung merotoli semua. Tugas kita bukan menanti Dajjal. Bukan mempersiapkan. Ana lagi mempersiapkan pedang Ustaz. Untuk apa? Ana mau menghadapi Dajjal. Masya Allah. Nanti Nabi Isa yang bunuh Dajjal. Akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Antum berlindung dari Dajjal. Tugas kita berlindung dari Dajjal. Menghadapi fitnah yang akan terjadi dengan belajar. Karena orang yang mengerti insya Allah selamat dari fitnah. Kemudian disebutkan di sini bahwa Nabi SAW mengatakan Ista'idhu billah min fitnatil mahya wal mamat. Dari fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan bisa jadi maknanya fitnah ketika antum mau mati. Ada banyak orang yang hidupnya baik, matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Fitnah kematian adalah fitnah ketika orang di alam kuburnya nanti. Ketika dia akan ditanya. Ahibati fillah, berkaitan dengan fitnah kehidupan ini. Kenapa sampai hari ini masih ada orang-orang yang percaya sama dukun yang bisa menggandakan uang? Masih ada enggak? Masih. Polisi itu sampai capek. Ketika ana bertemu dengan orang-orang OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ana tanya, kok masih ada sih investasi-investasi bodong? Itulah Ustaz. Pemahaman kepada manusia yang menjadikan mereka mau investasi ambisi dunia.
Karena investasi bodong itu selalu wah. Nggak ada investasi bodong mengatakan sama antum, Pak ini bisa untung rugi loh Pak. Kalau rugi itu rugi. Aduh enggak kalau gitu saya. Tapi ketika ini ceritakan itu untungnya sekian, ini fulan sudah untung, sudah 3 bulan dan antum ikut dalam 3 bulan untuk dapat keuntungan, Masya Allah. Lalu antum tertarik untuk melanjutkan. Tapi orang yang ngerti, yang berilmu akan berhati-hati. Fitnah kehidupan banyak jamaah. Ada fitnah harta, fitnah anak, fitnah wanita, fitnah jabatan. Dan untuk semua itu berlindunglah kepada Allah dari fitnah. Wal fitnatu naimatun la'anallahu man ayqadha. Fitnah itu tidur. Semoga Allah melaknat orang yang membangunkan fitnah itu. Maka kita berhati-hati menghadapi fitnah. Menghindarlah dari tempat-tempat fitnah. Bukan malah kita dekat-dekat dengan tempat fitnah. Kuatkan ilmu sehingga kita bisa faham. Oh ini bohong, ini dusta, oh ini penipuan. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya. Bab ini ada hubungannya dengan yang ramai beberapa hari ini. Bab ini ada hubungannya sama joker. Iya. Makanya nanti Anda minta kepada tim media untuk memotong bagian ini. Karena kita melihat bagaimana barat itu bisa merusak jiwa anak-anak muda yang baik untuk berubah menjadi penjahat. Karena mereka punya orang jahat, orang baik yang tersakiti. Sebelum kita masuk ke bab ini, antum lihat bagaimana Rasulullah SAW disakiti di Mekah. Sahabatnya dibunuh. Beliau diboikot selama 3 tahun. Susah sebagian makan daun-daunan para sahabat. Mengeluarkan kotoran seperti binatang ternak. Bagaimana ketika beliau hijrah. Orang-orang Quraisy mengumumkan sayembara yang bisa mendatangkan kepala Muhammad alaihi salatu wassalam. Hayyan au mayyitan, hidup mati 100 ekor onta. Bagaimana tatkala mereka di perang Uhud. Mereka membunuh paman Nabi alaihi salatu wassalam. Cinta, tewas, dibunuh, dicincang, dimutilasi oleh orang-orang di Mekah. Ketika beliau menaklukkan Mekah, sampai ke kota Mekah, orang-orang Quraisy berada di tangannya. Apa yang ingin beliau lakukan kepada mereka, bisa pada waktu itu untuk membalas dendam. Yaghfirullahu ma madha. Tidak ada celaan buat kalian hari ini. Semoga Allah mengampuni yang masa lalu. Idhabu fa antum tulaqa. Silahkan kalian pergi semuanya. Kalian itu orang baik akan tetap baik, jamaah. Nah, dia dizalimin, dia disakitin, dia mungkin membalas dendam, tapi dia tidak berubah menjadi orang jahat. Ingat, dalam Islam kita boleh membalas dendam sesuai dengan apa yang dilakukan kepada kita. Qisas dalam Islam ada hukumnya, tapi tidak sampai melebihi batasannya sehingga dia jadi orang zalim. Yang awalnya dia dizalimi, ketika dia qisas kemudian dia menzalimi orang lain, enggak, dalam Islam enggak boleh seperti itu. Engkau memaafkan itu lebih baik. Tapi engkau kalau mau ngambil hakmu karena dia telah membunuh bapakmu, membunuh dia dan membunuh keluarganya, nggak boleh. Hanya dia saja yang membunuh yang boleh dibunuh. Itu dalam Islam. Tapi memaafkan akan lebih baik ketika dimaafkan. Maka kalau ada ungkapan orang jahat itu orang baik yang tersakiti, enggak. Ini memang orang jahat yang sedang tersembunyi kejahatan di diri dia. Dia belum menampakkannya. Dengan disakiti nampak kejahatan dia.
hanya pura-pura baik. Ini minhu tha'ri, dan tunjukkan kepada aku balasan untuk dia, untuk kedoliman yang dia lakukan. Artinya kalau ada orang mendolimin kita, lalu kita mendoakan keburukan buat dia umpamanya, karena perbuatan dia, itu boleh jamaah. Itu boleh. Kita juga meminta hak kita, kita laporkan orang yang mendolimin kita kepada pihak yang berwajib, itu juga boleh. Baik kita melaporkan dia kepada Allah atau melaporkan kepada pihak yang berwajib agar dia mendapatkan hukuman, diperbolehkan. Di surat Asy-Syura ayat 39. Ayat-ayat sebelumnya menceritakan tentang sifat orang-orang yang beriman. Gimana sih orang yang beriman itu? Orang baik kayak apa sih? Di ayat 39 Allah mengatakan walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Mereka adalah orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Mereka membela diri. Nggak dibiarin bela diri. Lalu Allah mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Dia melakukan keburukan, balasannya keburukan. Dia membunuh, dibunuh. Dia melukain orang, ya dilukai dia. Mencuri, dipotong tangannya. Jadi keburukan balasannya balasan yang buruk buat dia. Tapi kata Allah, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbul zalimin. Barang siapa yang memaafkan wa aslaha dan membuat perbaikan kepada orang yang menzaliminya. Artinya dia berbuat baik kepada orang yang menzaliminya supaya dia berubah dengan memberikan nasihat kepada dia, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ditanggung sama Allah Azza wa Jalla. Yang memaafkan dan memperbaiki. Ada sebuah kisah riwayat bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah hendak membeli sesuatu, kemudian ternyata waktu dia mau bayar uangnya nggak ada, cuma ada yang mencopet dia. Orang-orang di pasar doa mengatakan Allahumma qta' yadah, ya Allah mudah-mudahan dipotong tangan yang mencuri itu. Tapi apa riwayat mengatakan, Ibnu Mas'ud berkata, ya Allah kalau dia mengambil itu karena kebutuhan, maka semoga diberkahin apa yang dia ambil. Maksudnya dimaafkan sama Allah bin Mas'ud. Tapi kalau dia mengambil karena kerjaan dia memang orang jahat, jadikan ini pencurian dia yang terakhir. Sampai seperti itu. Adapun yang pernah kita bahas, seorang tabi'in, itu cerita sahih, yang bernama Rabi ibn Khuthaim. Bagaimana dia beli kuda seharga 30.000 dirham. 30.000 dirham. Lagi sholat, itu pembantunya cari rumput, dia lagi sholat, tahu-tahu ada yang mencuri kuda. Pembantunya datang bawa rumput. Ya Rabi, mana kudanya? Kata dia, surik, wallah dicuri, kata dia. Qala surik wa anta tandur ilaih, dicuri dan engkau melihat mencurinya. Iya, aku sedang sholat, aku tidak ingin tersibukkan dengan selain Allah Azza wa Jalla dalam sholatku. Lalu dia mengatakan, ya Allah kalau dia mencuri karena memang dia butuh, ya semoga diberkahin, ya semoga dicukupin. Tapi kalau dia mencuri karena kelakuan dia, ya semoga dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya yang memaafkan dan memperbaiki, maka itu pahalanya ditanggung oleh Allah. Innahu la yuhibbul zalimin. Tapi Allah tekankan bahwasanya Allah tidak cinta dengan orang-orang zalim. Bukan berarti itu orang yang melakukan kezaliman lalu tenang, oh sudah fulan sudah memaafkan. Allah tetap benci dengan orang-orang yang melakukan kezaliman. Hubunganmu dengan orang itu selesai, tapi sama Allah belum selesai.
karena engkau tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan sebagian orang merasa bangga dengan kezaliman yang dia lakukan. Artinya jamaah, ketika ada orang yang menzalimin kita, kita berhak mengambil hak kita, membela diri kita, iya. Tapi tanpa kita melampaui batas. Yang awalnya kita orang terzalimi, kemudian jadi orang yang menzalimi pada waktu itu. Maka tidak boleh. Jadi berkaitan dengan film-film jamaah, ya kita tahulah, seharusnya seorang muslim tidak hadir di tempat-tempat itu dan tidak menonton hal-hal yang seperti itu, karena itu akan membuat kita jadi nggak benar. Orang aja dulu nonton Superman, apa lawannya Joker? Batman, Insya Allah. Mahasiswa, jangan sampai ana nyampaikan ini langsung antum cari-cari. Ana Ustaz, ana mau cari. Lah jamaah, ana juga nggak tahu tentang Joker ini, kecuali karena ada teman yang mengatakan, Ustaz kayak gini. Ana juga belum baca apa isinya, tapi yang jelas ada banyak postingan-postingan tentang ucapan dia. Bahkan tadi ana punya ipar mengatakan, disebutkan bahwa di Amerika biasanya orang kalau nonton film di bioskop itu dia boleh pakai baju hero yang sedang ditampilkan di sana. Tapi ketika Joker nggak boleh pakai baju Joker, karena dia bisa keluar berbuat jahat, terinspirasi untuk melakukan kezaliman. Kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan, bukan malah menonton kezaliman. Maka sekali lagi, orang baik akan tetap baik. Orang jahat bisa jadi baik. Tapi orang baik bukan karena dizalimin kemudian dia menjadi jahat, tidak. Dia membela diri, ya boleh. Tapi dia tidak menjadi zalim. Dan contoh-contoh tersebut antum bisa melihat bagaimana para sahabat Nabi, bagaimana para nabi yang dizalimi, bagaimana Nabi Musa dan Fir'aun, bagaimana Fir'aun yang zalim. Apa Fir'aun dulunya orang baik? Dari sejak awal sebelum Nabi Musa alaihissalam dirawat oleh Fir'aun, Fir'aun udah jahat. Bahkan dia menzalimin Bani Israel. Disembelih tuh bayi-bayi laki-laki dari Bani Israel. Ketika Nabi Musa alaihissalam diutus menjadi nabi, apakah yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam? Mendakwain Fir'aun, mengajak dia supaya jadi orang baik. Dan orang yang dizalimin, Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel tidak berubah menjadi orang jahat. Tetap mereka orang baik. Bahkan mereka berusaha untuk mengajak orang yang jahat ini berubah untuk sama-sama menuju surga Allah Azza wa Jalla. Tapi orang jahat tetap gak mau jadi orang baik. Fir'aun bersama bala tentaranya sampai titik darah penghabisan mereka tetap mau menzalimin Bani Israel. Akhirnya Allah Azza wa Jalla yang membinasakan mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dan menghadapi kezaliman, menghadapi manusia yang berbuat jahat kepada kita, di antara caranya adalah berbuat baik sama dia jamaah. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Baik dan buruk enggak sama, tapi kalau engkau membalas dengan kebaikan, bisa jadi orang yang menzalimimu lama-lama dia jadi baik kepadamu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, ana mau bertanya. Semenjak ana dan istri bersama-sama untuk berhijrah, banyak omongan tetangga dan saudara yang tidak enak Ustaz. Bahkan bisa dikatakan negatif. Dan kemarin istri ana bilang sama ana, kalau saudaranya bilang kalau setiap anak datang kajian di STDI itu dibayar sama pihak STDI. Wow. Anak kayaknya perlu dapat bayaran juga jemaah. Kalau yang datang aja dibayar jemaah. Bagaimana sikap anak mengenai tuduhan tersebut Ustaz? Jazakallahu khairan. Alhamdulillah jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh pendusta, dituduh orang gila, dituduh apa lagi? Penyihir apa? Beliau nggak peduli dengan tuduhan tersebut. Siapa yang datang ke STDI?
kasih bayaran. Antum pulang fulusnya nyantol deh STD. Ada kotak amal yang jalan nggak? Nah, kayaknya mulai Selasa depan kita jalanin jemaah. Karena mungkin sebagian orang berpikir STD itu nggak ada kotak amal. Berarti orang yang datang itu dikasih fulus. Padahal antum keluar ditunggu sama si nabung mana? Bagian nasi bungkus. Pakai kerdusnya dimintain duit antum. Bukan malah dikasih duit ya mah. Maka sabar. Sampaikan kepada dia, iya mohon maaf, anak kok belum pernah dapat duitnya. Antum berapa kali dapat duitnya gitu, seperti itu paling enggak. Supaya tahu jemaah. Tapi alhamdulillah yang datang ke tempat ini kita hanya bisa berbagi ilmu. Kita hanya bisa menyampaikan, dan kalau itu benar terimalah. Kalau itu kebaikan, sampaikanlah kepada orang lain. Kalau yang antum dapatkan sesuatu yang negatif, ya antum tegur ustadznya. Antum sampaikan, afwan ustadz, kayaknya yang antum sampaikan kok kurang tepat ya. Seperti itu. Dan sabar, nggak perlu bela diri. Sampai ada seorang yang mengatakan, idza aradallahu nashra fadilatin tuwiyat, a'adda laha lisana hasudin. Kalau Allah ingin menampakkan sebuah kemuliaan yang terlipat, ada kemuliaan yang banyak orang nggak tahu. Bagaimana kebaikan ini yang tidak tampak, yang tidak diketahui, agar tersebar dan diketahui oleh orang banyak, maka akan disediakan lisan-lisan yang iri dan dengki. Yang kemudian lisan-lisan itu membuat orang mau melihat, benar enggak ini? Katanya di sini dapat fulus. Anda coba mau lihat. Oh ternyata enggak dapat fulus kata dia. Akhirnya dia dikenal. Maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan antum nih yang teman-teman yang hijrah, yang kemudian ngaji, faham agama, mempraktekannya dalam kehidupan ini, ingat dengan sabda Nabi SAW dan tema kajian kita. Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq au makarimal akhlaq. Aku diutus hanya saja untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi antum pulang ke rumah harus akhlaknya berubah, sehingga apa yang dipelajari di sini dipraktekkan di sana. Kita belajar bagaimana menghormati yang tua, menyayangi yang lebih muda, menghormati yang alim, berbagi dengan tetangga, tebarkan salam, tebarkan senyum, saling menolong, agar mereka tahu itu. Tapi kalau antum setelah ngaji, kemudian antum pulang, melihat orang-orang di sekitar antum, ini kayaknya tidak masuk surga. Astagfirullahaladzim. Antum gimana jemaah? Bisa jadi dia masuk surga lebih dulu daripada antum. Maka tolong husnudzon sama mereka. Ketika antum ngobrol sama mereka, jangan sok tahu. Gak boleh memang. Kapan Anda sampaikan kepada antum bahwa ilmu itu ada 3 jengkal? Nah, pekan lalu, ilmu itu thalatha ashbar kata para ulama. Ada 3 tahapan. Kalau orang masuk ke tahapan pertama, dia dapat ilmu yang 1 jengkal, takabbar. Oh, jadi sombong dia. Kayaknya dia tahu segala sesuatu. Kalau dia masuk ke tahapan yang kedua, tawadhu. Dia akan merendahkan diri. Tahapan kedua jemaah, belum selesai jemaah. Kalau dia masuk ke tahapan yang ketiga, alima annahu la ya'lamu syai'an. Dia jadi tahu kalau dia nggak tahu apa-apa. Ketika antum masuk ke tahapan ketiga ini, antum akan tahu kalau antum nggak ngerti apa-apa. Ternyata anda selama ini nggak paham apa-apa. Ya Allah ya, merasa pinter, merasa ngerti. Ini kalau sudah masuk tahapan ketiga. Kebanyakan kita itu memang baru tahapan pertama 1/4. Belum full. Itu kalau full sombongnya tambah jemaah. Maka tolong antum selesaikan ngajinya, selesaikan belajarnya supaya tidak sombong. Dan tadi antum tambah baik sama tetangga ya, tambah penyabar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ini pertanyaan, Ustaz mau tanya, hukum sholat duha berjamaah secara rutin.
Boleh sholat sunnah berjamaah boleh. Sholat malam berjamaah boleh. Sholat duha berjamaah boleh. Al-Imam Bukhari apa Imam Muslim ada bab tentang bab sholat sunnah berjamaah, mereka bahas hal itu. Tapi memang Nabi SAW tidak melakukannya terus-terusan. Beliau pernah sholat di rumahnya sahabat berjamaah, sholat sunnah. Ketika itu ada sahabat yang minta Nabi SAW sholat di rumahnya karena dia nggak bisa sholat ke masjid. Maka dia ingin Nabi sholat di rumahnya agar dia jadikan musola buat dia. Dan Nabi sholat di tempat itu. Nabi pernah sholat di rumahnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berjamaah juga, yang dilaksanakan sholat sunnah pada waktu itu. Dan sholat taraweh ma'ruf, kita tahu Nabi SAW sholat berjamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana tanggapan antum tentang JRS, Jurus Sehat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebuah program hidup sehat. Ya antum harus sehat hidup. Jadi kalau bicara tentang hidup sehat, wallahi jamaah, ana malu kalau datang ke dokter, dokter mengatakan Ustadz ini nggak sehat hidupnya. Betul. Karena ada amalan-amalan Nabi SAW yang kita tidak amalkan. Seperti siwak ya, yang dianjurkan untuk dipakai setiap wudu, setiap sholat. Kalau bisa kita pakai siwak. Mungkin sebagian kita belum mengamalkan, ana sendiri. Ya Allah, semoga Allah ngampuni dosa-dosa kita. Cuma yang bermasalah karena ada ustadz yang melarang karena hal tersebut menisbatan kepada Rasulullah SAW dan termasuk berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Yang nggak boleh kalau yang dinisbatkan nggak benar. Itu yang nggak boleh. Kalau kita benar-benar ingin mengkaji bagaimana Nabi SAW hidup sehat, baca kitabnya Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim punya kitab namanya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Bekal untuk hari akhir dalam penjelasan tentang gaya hidup atau petunjuk sebaik-baiknya manusia. Cuma ingat, Nabi SAW beliau diutus sebagai Rasulullah, utusan Allah. Beliau tidak membahas kesehatan secara detail, enggak. Sebagaimana Al-Quranul Karim juga kitab petunjuk buat orang-orang yang beriman, syifa, penyembuh. Tapi di Quran sendiri juga tidak membahas kesehatan secara detail. Berbicara madu, na'am, syifa. Berbicara susu, bicara juga Allah menceritakan susu. Bagaimana Allah ciptakan susu itu dari tai dan darah, kemudian keluar susu yang ladzah lisyaribin, yang bagus untuk orang-orang diminum. Baik susu kambing, susu sapi, susu onta umpamanya. Allah sebutkan bahwa itu juga sehat umpamanya, enak diminum. Tapi kalau secara detail tidak. Sebagaimana Quran ini juga bukan kitab kimia. Ada orang yang menjelaskan, silahkan kalau engkau ada penemuan, tapi jangan sampai Quran ini dipaksa untuk menyetujuin penemuanmu. Kalau nanti penemuannya berubah, ayatnya gimana? Oh ternyata 20 tahun kemudian ada penemu lagi yang membantah hasil temuan pertama. Padahal dia dalilnya pakai Al-Quranul Karim. Yang salah ayatnya atau orang yang menemukan? Orangnya. Maka berkaitan dengan jurus sehat ala Rasul SAW, bagaimana kita hidup sehat, maksudnya mungkin itu. Seperti Nabi SAW, silahkan. Yang penting yang engkau sampaikan benar dari Nabi SAW. Tapi kalau tidak, nggak boleh kita menisbatkan kepada Rasul SAW. Nggak boleh. Tapi kalau benar silahkan. Qala Rasulullah SAW. Nabi bersabda seperti ini. Nabi melakukan ini dan hadisnya sahih. Contoh nih, ada orang, ana berusaha untuk tidak minum sambil makan, sebelum makan dan sesudah makan. Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad rahimahullah ta'ala menyebutkan sebuah hadis dhaif berkaitan dengan ini. Bahwa Nabi SAW tidak minum sebelum makan, tidak bersama makan dan tidak setelah makan. Tapi hadisnya dhaif, nggak bisa dijadikan patokan. Namun Ibnul Qayyim menyebutkan secara medis itu baik. Ya udah bicara secara medis. Kita tidak boleh menisbatkan kepada Nabi SAW. Kalau memang ada hadis yang sahih, silahkan disebutkan. Ini berkaitan dengan hidup sehat dan
Nabi SAW nih buat mahasiswa. Nabi SAW tidak tidur habis subuh. Makanya anak usul kepada bagian asrama, sholat subuh dikunci. Nggak ada lagi yang ke kamar. Terus kemana? Yang mungkin ngantuk jalan ke lapangan. Jalan kemana, nyapu atau apa. Nabi nggak tidur alaihissalam. Nabi duduk di masjid sampai matahari terbit. Maka kalau bicara sehat ala Nabi alaihissalam, seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Saya mempunyai teman yang sengaja tidak membeli kuota internet agar supaya tidak lalai atau futur. Akan tetapi Ustaz, dia selalu minta hotspot kepada saya. Apa antum dengar? Apakah ini termasuk kezaliman? Kalau saya tidak membelinya, tidak enak terhadap dia Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Karena kadang saya tidak ikhlas memberinya. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillah. Ahibati fillah. Yang pertama, ingat dengan wasiat Nabi SAW kepada Abu Dzar. Wa amarani an la as'ala ahadan syai'an. Nabi SAW mewasiatkan kepada aku agar aku tidak meminta sesuatu apapun kepada manusia. Sampai sebagian sahabat, oh enggak salah, Jarir bin Abdullah juga pernah naik kuda. Naik kuda, Allahu Akbar. Orang naik kuda itu sulit, naiknya turunnya juga sulit. Pecutnya jatuh. Dia di atas kuda, pecutnya jatuh. Di sekitarnya banyak sahabat. Tapi sahabat ini milih turun. Dia turun, habis naik langsung turun. Ngambil pecut lalu naik lagi. Ditanya, kenapa engkau nggak minta tolong sama kita tadi? Capek-capek harus turun dari onta dan naik lagi. Lalu sahabat ini mengatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an la as'ala ahadan syai'an. Aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak meminta sesuatu apapun kepada manusia. Sampai seperti itu. Antum minta hotspot, minta, tetap minta. Maka lebih baik tidak. Kadang-kala ya orang berangkat, Safai jangan lupa ya anak minta oleh-olehnya ya. Masuk minta, boleh. Tapi lebih baik tidak. Maka bagaimana antum sekarang dengan sohib antum yang minta hotspot? Antum bantu dia. Bantu dia dengan dikasih hotspot. Untuk apa? Ketika dia perlu. Dia ketika perlu, dia mungkin membuka WhatsApp, hanya itu saja. Karena kan dia bisa beli, dia mampu untuk beli. Tapi dia takut kalau beli akhirnya kemana-mana internet itu bersama dia. Orang kalau sudah punya kuota, di kelas ada kuotanya, di lapangan ada kuota, mungkin dia takut. Sehingga dia minta sama antum, dia pakai hotspot ketika di kamar dan ada antum. Dan semoga dengan antum membantu dia lebih beriman dan antum dapat pahala ketika dia lebih beriman gara-gara kasih hotspot sama antum insyaallah. Kalau dikatakan antum kadang-kala nggak ikhlas, bukan nggak ikhlas, bakhil. Maka antum seharusnya tadi husnudzon, mudah-mudahan memang itu digunakan untuk kebaikan. Tapi jemaah masih banyak pertanyaan ya yang belum dijawab, antum tulis lagi. Soalnya karena lihat pertanyaannya selalu baru ya. Karena udah jam 7 itu yang bisa anda sampaikan. Apabila benar anda sampaikan dari Allah Azza wa Jal. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.